Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proses pembuatan tugas analisa sistem informasi dengan tugas akhir yang berjudul Sistem Informasi Pengingat Minum Air Putih atau Water Remainder. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan tugas pada bagian-bagian diagram seperti DFD diagram, use case, dan juga tampilan dari input, output, serta interface. Langsung saja saya jelaskan. Yang pertama ada use case diagram. Nah, use case diagram ini hanya untuk mengetahui bagaimana gambaran dari sistem informasi tersebut. Bisa dilihat dari gambar ini, ada gambar orang ini maksudnya adalah user. Nah, user jika login akan melihat beberapa menu, ada 4 menu. Yang pertama adalah menu pengetahuan pentingnya air bagi tubuh. Pada menu ini berisi informasi edukasi, artikel tentang informasi pentingnya air untuk tubuh kita. Apabila user memilih menu hitung kebutuhan minum per hari dan atur remainder, di sini user diberi informasi tentang kebutuhan untuk menghitung air serta mengatur alarm. Kemudian pada menu informasi jumlah air yang sudah diminum, pada menu ini user akan diberikan informasi pencapaian air yang sudah diminum apabila user telah menjalankan aturan alarm. Kemudian pada menu terakhir ada informasi riwayat minum air putih. Nah, pada menu ini user akan diberikan informasi tentang riwayat minum air putih. Sedikit berbeda dari menu yang ketiga ini. Bedanya kalau yang di menu terakhir pada riwayat minum air putih terdapat beberapa informasi mengenai data user serta pencapaian air selama 1 minggu. Sedangkan pada data yang ketiga hanya data harian saja. Kita lanjutkan ke diagram konteks. Nah, diagram konteks ini disebut juga DFD level 0. Pada DFD level 0 yang saya buat, di sini ada dua entitas. Yang pertama admin dan pengguna. Admin ini nantinya yang akan menjalankan sistem informasi yang menerima data-data yang telah dimasukkan oleh pengguna. Nah, admin ini sistem informasinya yaitu sistem informasi water remainder. Admin akan memasukkan data user dan memasukkan jadwal atur alarm ke sistem informasi, yang kemudian nantinya sistem informasi akan memberikan atau memberitahu alarm kepada admin, dan admin akan menyampaikan kepada pengguna, menyampaikan informasi reminder dan menyampaikan alarm kepada pengguna. Sebagai pengguna akan melakukan login dan input data. Input data itu nanti pengguna bisa menginput nama, umur, berat badan, tanggal, dan hari. Diinput pada sistem informasi water remainder. Kemudian sistem informasi akan memberikan informasi alarm kepada pengguna, dan pengguna akan memasukkan data tersebut kepada admin. Nantinya admin akan meneruskan ke sistem informasi remainder yang kemudian outputnya berada pada riwayat akhir. Ini adalah bentuk dari diagram konteks sistem informasi water remainder. Kemudian saya lanjutkan dengan diagram decomposition atau disebut juga dengan DFD level 1. Ini berupa penampakan fotonya yang sudah saya pindah di Word. Bisa langsung saja. Di sini ada entitas admin dan user. Nah, entitas admin dan user jika menjalankan aplikasi ada beberapa pilihan atau atribut, yaitu ada ketika login, ada edukasi, hitung target, pencapaian harian, dan riwayat. Nah, pada login akan memverifikasi data user yang dimasukkan oleh user dan mengkonfirmasi data user dan
data user yang kemudian akan diteruskan menjadi informasi dan informasi data user kepada user dan pada menu riwayat. Kemudian kita lanjut di atribut bagian edukasi. Nah, edukasi ini, menu edukasi akan memberikan informasi tentang user kepada admin, yang kemudian admin akan meneruskan kepada menu edukasi yang nantinya akan dikonfirmasi pada menu edukasi, lalu akan diteruskan data edukasi tersebut menjadi informasi data edukasi. Kemudian pada hitung target akan menerima data target dan memberikan informasi target kepada admin yang kemudian diteruskan menjadi informasi target, dan data target tersebut menjadi informasi target yang akan diberikan pada riwayat. Dan pencapaian harian, di pencapaian harian ini admin akan memberikan data admin serta informasi admin dan data user. Kemudian pencapaian harian ini nantinya akan diteruskan menjadi menjadi konfirmasi data pencapaian yang nantinya akan diteruskan ke riwayat. Nah, setelah semua data terkumpul di riwayat akan menampilkan data-data tersebut seperti data user, kemudian data hitung harian, pencapaian yang dicapai akan diteruskan kepada user untuk sebagai informasi kepada user. Kita lanjutkan DFD level 2. Nah, DFD level 2 ini ada beberapa. Yang pertama, DFD level 2 bagian proses atau open menu edukasi. Nah, pada menu edukasi di sini ada beberapa pilihan lagi di dalam menu edukasi, yaitu pada menu edukasi nanti akan terdapat beberapa artikel, yaitu artikel 1, artikel 2, dan artikel 3. Menu edukasi akan memberikan data artikel kepada artikel 1 dan memberikan data kepada artikel 2 dan memberikan data kepada artikel 3. Dan beberapa artikel ini akan memberikan informasi kepada menu edukasi yang nantinya akan diteruskan kepada user. Jadi ini, informasi artikel yang diteruskan kepada user bisa diterima oleh user karena dari beberapa data yang disampaikan dari menu edukasi ke beberapa artikel. Ini penampakan dari DFD level 2 bagian edukasi. Kita lanjutkan DFD level 2 pada bagian menu hitung target. Nah, di bagian menu hitung target ini ada beberapa pilihan lagi di dalamnya. Ada formulir, ada pengisian data user, target air, dan informasi dan info target dan waktu. Jadi, ketika kita masuk di hitung target air, maka menu ini akan memberikan data user, data formulir kepada bagian menu formulir yang nantinya akan berupa data-data formulir, kemudian diteruskan tampilkan target yang akan diberikan kepada user. Kemudian pada menu pengisian data user yang berupa usia, umur, nama, dan berat badan, menu hitung target akan memberikan data user untuk diisi kepada user, kemudian data tersebut diteruskan pada menu tampilkan target. Dan pada bagian target air, menu ini akan memberikan informasi tentang data target yang nantinya akan diteruskan data target tersebut kepada menu tampilan target, serta informasi target yang didapatkan akan diteruskan ke menu informasi target dan waktu yang nantinya diteruskan, yang kemudian nantinya akan bisa diteruskan lagi kepada user sehingga bisa diterima oleh user dari menu hitung target air.
ketika sudah mengisi beberapa langkah tersebut. Langkahnya yaitu yang pada kolom biru-biru ini yang saya beri warna biru. Kemudian lanjut pada DFD level 2 bagian riwayat air. Nah, pada bagian riwayat air ini merupakan langkah terakhir dari aplikasi. Ketika kita sudah menjalankan semua perintah di aplikasi, maka nanti aplikasi akan memberikan informasi berupa riwayat terakhir yang telah kita jalankan atau gunakan. Nah, pada riwayat air akan menampilkan data pencapaian, data user, dan atau mengulang hitung kembali. Data user, riwayat air akan memberikan data pencapaian pada menu data pencapaian, dan data pencapaian akan meneruskan kepada user untuk dijadikan informasi. Data user akan diteruskan pada menu data user. Kemudian data user diberikan kepada user memberikan informasi kepada data user sebagai syarat untuk memenuhi data-data user. Pada menu hitung kembali, user akan diperintah untuk kembali menghitung. Lalu, informasi ini bisa diterima oleh user. Jadi, pada menu riwayat, user akan diberi informasi berupa data pencapaian, data user, atau ingin menghitung alarm kembali. Ini adalah hasil dari DFD level 2 bagian riwayat seperti ini. Ya. Kemudian saya akan melanjutkan tentang desain interface. Pada desain interface, saya mendesain pada bagian interface serta input dan output. Langsung saja saya jelaskan pada bagian interface. Di sini saya desain pada bagian atas yaitu nama sistem informasi yang saya buat yaitu water remainder. Kemudian di bagian sini ada logo yang berupa jam dan air mineral yang melambangkan pengingat minum. Kemudian ada 4 menu pilihan yang berupa 1. Informasi menarik tentang minum air. Yang kedua, menu hitung target minum kamu setiap hari. Yang ketiga, yuk minum sekarang. Yang keempat, lihat air yang sudah kamu minum. Dan di bagian bawah ada nama sistem informasinya lagi. Pada poin-poin keempat ini di dalamnya ada beberapa pilihan lagi. Nah, di sini menu pada poin pertama tadi yaitu tampilan menu edukasi. Nah, menu edukasi ini desainnya dengan desain di atas terdapat nama sistem informasi, kemudian berisi berupa artikel tentang edukasi tentang pentingnya minum air putih seperti ini contohnya, ada apa sih manfaat air bagi tubuh. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa poin manfaat air bagi tubuh. Kemudian di slide selanjutnya edukasi berupa tentang dampak tubuh jika kekurangan cairan. Di sini dijelaskan ada beberapa dampak-dampaknya. Dan selanjutnya seperti yang lainnya. Ini saya beri contoh 2 slide. Kemudian tampilan menu hitung target. Nah, di sini merupakan tampilan proses karena akan memasukkan data. Nah, di sini ada nama sistem informasinya. Kemudian tampilkan data user. Nah, data yang ini merupakan data yang sudah user ketik dan input dan hitung. User akan diminta mengetik nama, usia, berat badan. Jika sudah terisi, kemudian silahkan klik input dan hitung, maka akan tampil di bagian ini. Nama, berat badan, target, jumlah. Ini akan otomatis terbaca jika kita sudah mengisi nama, usia, dan berat badan. Target harian serta jumlah gelas akan otomatis terbaca oleh sistem. Kemudian tampilan menu pencapaian air. Nah,
tampilan menu pencapaian air ini ketika kita sudah menjalankan perintah dari sistem informasi water remainder, maka kita akan mendapatkan tampilan berupa menu pencapaian air yang sudah kita minum hari ini. Misal target minimal per harinya 5 gelas atau 1160 mili. Nah, hari ke-1 dengan tanggal sekian saya sudah berhasil minum air dalam gelas sebanyak 5 gelas. Nah, ini data pencapaiannya hari tanggal 26 bulan 1. Ceritanya 2017. Sebanyak 5 gelas dalam satu hari. Nah, ketika kita sudah menjalankan, kita akan diberikan informasi seperti ini. Kemudian, jika kita ingin menambah gelas, bisa diklik ini. Dan bisa untuk ada perintah reset atau menghitung ulang. Lanjut lagi pada tampilan setel alarm. Nah, ketika kita ingin menyetel alarm pada sistem informasi water remainder, kita memasukkan nama sistem informasi tersebut, yaitu water remainder. Kemudian masukkan tanggal dan jam untuk mengatur alarm. Kemudian klik tambahkan. Nanti akan otomatis alarm tersebut akan berbunyi untuk mengingatkan kita untuk minum air putih. Ini tampilan setel alarm. Kemudian tampilan menu riwayat. Nah, tampilan menu riwayat ini merupakan menu terakhir pada sistem informasi water remainder. Tampilan menu riwayat berisi nama sistem informasi, kemudian data asupan pemakaian yaitu dan tampilan riwayat yang berupa nama, usia, umur, berat badan, target per hari. Kemudian ini disertakan juga tanggal hari pencapaiannya per hari. Nah, pada tampilan menu riwayat ini akan menampilkan pencapaian selama 1 minggu. Jadi, di sini tertera tanggal selama 1 minggu dan pencapaiannya berapa gelas, serta status seperti tubuh Anda telah tercukupi air. Jika kurang, tubuh Anda belum tercukupi air, seperti itu. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.